Merpangulah hima roham hasud. Kapan lagi ya kan buatin kopi sambil diringin kok malah langsung. Ulah aku si songoni macai holondo rohaku tuho lo bisiana binotomi mau lihat hasian di holong nang tambah hermi tumalodo manubut rohaki holong matani ariku lama nondangi rohaki gale doa molodao hasiako. Minum kopi dulu bang. Mau lihat Iya. Pesanannya sudah lengkap bang? udah sesuai pesanan kok. Ada yang mau dipesan lagi bang? Gitu aja bu. Oke. Terima Permisi. kasih. Silakan duduk bu. Oh iya. Iya. Bentar aku ambil kopiku dulu. Siap, siap. Ini udah bisa diminum? Belum? Belum, Udah, oke. udah. Belum. Udah ada kopiku. Letakkan dulu ini. Nah, aku pun. Peace. Gimana? Tos dulu tos sama menu kita. Ya, tas dulu. Oh iya, biar kayak dia apa-apa itu ya kan. Oke, minum dulu. Gimana? Enak kali kopi. Enak kali ya? Iyalah, belajar itu 4 hari. Wih, keren. Dari mana bang tadi? Aku dari Sibolga. Dari Sibolga ngapain? Nyanyi. Oh nyanyi. Oh memang udah profesi tuh ya bang? Udah, memang kan aku penyanyi. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan lain, Ya, kira-kira mau jadi apa kerjaannya nih, profesinya? itulah aku bingung sampai sekarang sebenarnya. Cuman gara-gara aku mungkin lulusan etnomusikologi, jadi aku mungkin berpikir kalau nggak nyanyi, mungkin jadi guru musik. Guru musik? Guru vokal, Guru mungkin. vokal. Terus satu lagi mungkin gara-gara aku suka olahraga, jadi pikir aku kayak guru olahraga ke sekolah-sekolah gitu, kayak ngajari bola, ngajari volley, badminton, mungkin itu ya. Berapa bidang olahraga nih, cabang olahraga yang bisa dikuasai sama bang Go? Sebenarnya bukan kuasai tapi suka. Oh suka, Bola tapi bisa main juga? bisa. Oh bisa, Bisa oke. dong. Kapan-kapan duet dulu kita, Main apa? badminton. Oke, siap. Soalnya aku Main suka bola. basket. Oke. Oke bang. Oke. Aku mau ngobrol serius dulu sama abang ya. Iya. Ini kan abang ini kan penyanyi. Terus udah banyak lagu yang abang kami dengar lah. Ya. Lagu-lagu abang kami dengar di Radio Del FM juga gitu kan. Itu kan ada beberapa lagu yang remake ya. Ya, Tapi dibawakan dengan versi anak muda. ya. Yang lebih asik lah kalau misalnya sing along jadinya kan, yang misalnya anak tahun 2000-an bisa juga nyanyikan itu, padahal Masuk, itu ya. iya kan udah lama juga lagunya. Benar. Itu kalau boleh tahu berapa lagu yang sudah abang produksi? Remake dengan semuanya lah. Semuanya kalau nggak salah, kalau yang kuhitung-hitung sekitar 22 lagu. 22 lagu. Itu remake Ada beberapa, dulu aku 2017 itu kan udah ada punya album, iya. judulnya Pencuri Hati. Jadi ada beberapa lagu Indonesia juga di situ, dan itu kita buat album memang biaya sendiri juga. Terus ada beberapa juga label yang menarik, itulah yang remake itu, yang 4 lagu, Malete Mainginang, Pikiri, Bono Kudoho, yang masih Australia. Terus ada beberapa lagu lagi, lagu rohani segala macam. Oh berarti udah ada 22 lagu ya, Iya. hampir segitu lah. Tapi ini fun fact, Sondang. Apa tuh? Dulu aku nggak pengen jadi pekarya Batak. Jadi nasional. Nyanyi lagu Batak kayak Apa sih gitu ya? Gengsi gitu iya, ya. gengsi, bener. Awal-awal. Rupanya. Cuman makin kesini makin banyak ternyata anak muda yang
bangga sama nyanyi-nyanyi lagu Batak. Terus puji Tuhannya ada beberapa teman-teman yang nyanyi kayak Osen, kayak Ujun Munte, ada lagi si Henry yang baru ngeluarin album juga dengan versi yang dengan ini versi berbeda. EDM. Iya. Jadi kayak banyak warna lagu Batak itu aku jadi semakin bangga gitu. Kalau dulu kan pengen kayak Judika, Iya sih. pengen kayak Marcel Sihaan, kayak Rio Febrian gitu. Di luar kayak misalnya mungkin sepak terjangnya yang tinggi, uangnya juga lumayan. Kalau nasional gitu ya. Betul. Betul. Kita sedikit ya kan, tapi mudah-mudahan banyak gitu. Ya, amin. Tapi kan ini 22 lagu ya Bang Gok. Iya. Ada nggak salah satu atau satu-satunya lagu yang berkesan gitu sama Bang Gok? Sebenarnya berkesan, lagunya itu semua berkesan. Ada Iya. lagu rohani, ada lagu cinta, ada galau semuanya. Tapi aku yang paling berkesan itu mungkin itu juga jarang didengar sama orang. Judulnya Hanya Sementara. Dan itu aku buat lagunya itu, aku tulis lagunya itu di masa COVID. Itu aku pulang dari Jakarta kayak Karena COVID ya pulang. karena COVID, Oh, iya. karena Nggak ada semua apa habis jadwal lah semua manggung ya? pokoknya. Tabungan habis. Serius? Iya, COVID kan. Heeh. Jadi aku nulis lagu itu supaya bukan menyemangati orang, menyemangati diriku sendiri gitu. Nih sementara loh. Ini kan semua berlalu gitu-gitulah. Berarti pernah ya di titik terendah ya? Wah, sakit kali lah Sakit pokoknya. kali ya. Jadi bisa menyemangati diri sendiri ya. Iya. Kalau aku alinya menyemangatin orang lain. Nah, Iya, nggak bisa menyemangati nggak diri bisa. sendiri. Itu hal yang luar biasa Bang Gok. Iya. Nggak semua orang bisa. Terus aku ya apa ya? Aku nulis itu gara-gara situasinya lagi apa, perempuan ya biasalah, cowok perempuan lagi banyak apanya, buat masalah sama aku jadi putus. Terus keuanganku hancur. Pemasukan nggak ada gitu-gitulah. Nah, lagu inilah jadinya buat Agak aku sedih ya. Risma. Masih di situ tahun berapa itu? Sedih kalah. Tahun 2020. Iya. Oh iya ya, awal-awal COVID ya. Tapi Enak kali kopimu. Jadi aku minum dulu terus ya. serius ya Nena? Iya. Iya memang enak kali buatanku ini. Baru kali ini ada orang yang memuji buatanku. Haruslah dipuji. Itu Oh iya, gue. cicip dulu. Tuh. Terus apa lagi tadi? Eh, Sorry kepotong. tadi kan itu ada lagu yang berkesan. Berkesan itu karena tadi cewek gitu kan. Pokoknya di masa-masa terendah lah, titik Terendah, terendah ya, kayak benar. gitu. Ini kan lagu baru lagi. Ya kan? Ini lagu baru lagi. Dan ini lagunya langsung bisa ku tebak. Kenapa? Ini lagu romantis. Yang Iya. mau dengan rencanamu nikah toh. Serem ya? Iya, soalnya agak-agak gimana gitu lagunya kan. Sebenarnya awal-awalnya aku buat apa namanya promosi itu, sok-sokan lah aku buat pegangan tangan gini apa. Jadi semua bilang lancar Bang sampai hari H. Kan gitu. aku aja mikirnya kayak gitu. Iya. Jadi jangan salahkan aku yang Iya, mendengarkan benar, itu, liriknya juga kayak gitu. Jadi kutanya jangan sakit hati Enggak, ataupun tersinggung. Ih, Enggak. ini apa loh? Nggak kayak orang zaman sekarang, nggak open minded. Oke. Masa ditanya kapan nikah kan? Enggak. Karena memang ada tis-tisnya siapa? Benar. Ini sebenarnya lagunya aku buat lagu Rapita. Rapita ini ketika teman-temanku mau merencanakan pernikahannya, jadi kami kumpul di studio, ada base camp gitulah. Oke. Pemain gitarku Adi namanya. Jadi tiba-tiba sama si ceweknya, mereka ketawa-ketawa. Aduh, kau lo suamiku kayak mana gitu-gitu. Datang lagi siap, kayak mana aku? Kayak mana nanti aku hidup samamu ya gitu. Jadi ketawa-tawa. Tapi satu yang aku ingat yang dibilang dia, tapi tenanglah kau, katanya gitu. Bakalan ku usahakan apapun yang bisa ku usahakan nanti, bakalan ku usahakan sekuat tenagaku, bakalan ku ini anak kita segala. Nah di situ aku langsung bagus ini gitu, langsung aku ke studio, aku langsung tulis lagunya, ada piano di situ dan aku tulis, makanya ada liriknya di situ. Nasa tolapu pasona ngokuho iuk matangakon rapita manatap arina naingro gitu. Itu semua liriknya Gok Malau sendiri yang ciptain. Betul. Tapi jadi kayak bahan percontohan mereka lah ya, romantisan mereka jadi terinspirasi. Karena kalau aku kan nggak ada kan, masa jadi sih? kayak, Nanti aduh. hilang loh. Nanti Nggak, hilang maksudnya loh. susah gitu dapat lagu dari cewek ini gitu. Kupikir nggak ada. Mudah-mudahan. Oh mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada maksudnya. Oh, mudah-mudahan ada. Oh, jadi yang sekarang belum ada ya. Skip ya. Ini dia ya.
Oh yaudah. Kalau belum ada mungkin bisa merasakan, apalagi nanti kan siapa tahu ada dalam waktu dekat. Amin. Coba nyanyikan gitu. Oh, lagunya? Iya. Ketika Aku juga kalau biasanya kan ku dengar yang di radio gitu kan. Ini langsung orangnya dulu lah. Oke. Ini dari awal atau? Dari awal. Gimana kalau kita mulai dari nol? SPBU ya. SPBU ya. Aku boleh ikut nyanyi nggak? Boleh lah. Tapi nanti aku yang vokalisnya. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Yang penting jangan saingan kita nanti di panggung-panggung yang ada di sini kan. Boleh lah saingan. Jangan. Tapi kalau sehat. Di LFM aja. Oh iya. Ya. Biar ada promo laguku. Oh iya, tujuannya rupanya itu. Oke, siap. Aku tetap jadi di sini. Oke. Ini dari awal aku nyanyiin. Menurut Gok, yang mana nih part yang paling asik untuk dinyanyikan atau yang mungkin lebih romantis gitu? Oke, aku biasanya lebih suka sih sebenarnya semuanya, cuman aku lebih suka di part kedua ya. Kedua. Verse 2-nya. Verse 2-nya. Oke, bisa aku sambil buat story? Buat dong. Oke. Agak alay aku ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah, Tok. Cewek biasanya alay. Iya. Coba pun adanya. Adanya, oh ya? Joget-joget terus. Kayak aku kenal, tapi siapa Kurang tinggi. Oh, kurang tinggi, Oke. tunggu. Lebih tinggi kayak nyomongan itu. Oke. Hai guys, lihat nih, aku langsung dinyanyiin sama penyanyinya langsung. Tung macai denggatahe tarhirim mau di bagas roh haki bohit larap saudurani diha tuaon marsogo Meleleh aku, meleleh. Cuman jomblo. ingot mahasia saya di lambung Rabbi tamanaon nasonang manangukil ni parngoluoni nasa tolapu pasonangoku tiop matang akon rapi tamanatap arina nairo. Ini kesempatan cuma sekali, jadi aku orang beruntung itu bisa dinyanyikan langsung kayak gini ya kan berdua. Kalau biasa nanti cuma dengar di radio orang-orang itu. Iya, ini spesial ya. Iya, haus aku. Tapi aku nyanyi. Ini loh, minummu. Enggak, itu kan kopi, yang ini air putih. Siap. Oh. Harus ada air putih, harus ada kopi Iya, gitu ya. harus dinetralkan. Sama aku ini, bagus kayaknya ini. Hah? Ya. Tapi keluarin dulu ininya. Oh, air putihnya. Oh, kukira isinya. Enggak, jangan isinya, ininya tempatnya. Tempatnya aja. Iya. Apa ini? Ini apa? Ini tumbler DLFM memang. Wih. Kemarin aku dikasih karena dapat jadi musik director terbaik karena cuma satu-satunya aku yang di sini. Tapi kau mau ngasih sama aku kan? Kasih lah, kenang-kenangan. Airnya? Airnya juga bawa. Oke, nanti kita disimpan airnya terus Nanti sampai ke Medan. Oh, bisa. Nanti kita bawa ke Medan ya. Iya, kenang-kenangan. Jarang-jarang musik director ngasih tumbler kayak gitu ya. Makasih lo, langsung ada deal FM-nya. Iya. Thank you ya. Makasih ya, Tok ya. Udah dinyanyikan, diminta tumblerku. Tapi bayar nggak ini? Enggak lah. Enggak. Di depan kamera enggak. Belakang nanti. Jahat kali ya. Oh, enggaknya baiknya aku makan dulu kue kini ya karena selanjutnya kita bakal cerita yang berat. Oke, ayo. Ini kayaknya berat kali. Ya kan? Iya, apa itu? Pasti kalau manggung itu ada aja hal yang buat senang ya kan, dibayar. Ya, itu pasti. Iya. Pernah di apa rupanya nggak dibayar? Ada beberapa. Serius, Tok? Di mana?
Nggak usah dibilang. Oh, nggak boleh ya? Iya, belum ya? belum sampai sekarang. Oke. Tapi pernah nggak punya pengalaman buruk? Pengalaman buruk, ntar ya Tok. Iya. Ceritain lagi. Tisu perlu nggak? Enggak, Siapa tahu ini agak sedih soalnya kan? Enggak. Atau aku yang nangis dengar ceritanya? Udah keterusan aku nangis nih. Apa tadi Tok? Pengalaman buruk. Pengalaman burukku selama manggung itu lumayan banyak. Lumayan banyak. Iya, lumayan banyak. Satu yang paling lah dulu ya, yang paling buruk. Pernah diberhentiin sama polisi. Kenapa? Diberhentiin sama polisi pas kita udah ini penutup kan, kita udah ngomong sama IO, kita udah ngomong sama ininya. Tiba-tiba langsung lagu pertama udah maju semua kan. Kita ada artis penutup, tiba-tiba langsung di stop kan. Stop katanya gitu. Langsung naik mereka polisi semuanya. Katanya mau pasca besok gitu. Jadi kita pun nggak bisa bilang apa-apa gitu. Yang penting bayarannya sebenarnya. Gitu. Sebenarnya awal-awalnya gitu kan, cuman kayak kita udah mempersiapkan semuanya selama 1 minggu kan, kita pasti latihan kan untuk acara itu ya. Tapi aku agak kesal sama pihak kepolisian, nggak komunikasi sama pihak IO-nya. IO-nya pun nggak minta izin sama pihak kepolisian. Keamanan gitu ya. Itu ada beberapa kesal lah di situ karena udah rame kan semuanya, udah apalagi nanggung lah gitu apalagi lagu pertama udah semua kayak gini. Merasakan itu. Iya kan? Iya, kita pun sebenarnya penonton aja nggak enak gitu. Iya benar, apalagi kita yang penyanyi sebenarnya nggak enak juga. Tadi masalah duit bercandanya aku itu. Iya. Tapi nggak puas. Serius juga nggak apa-apanya. Tapi aku nggak puas gitu. Oh iya, itulah ya, karena jiwa kita itu kan memang nggak cuman duit aja terus. Ya kan, kita juga nggak mau kok dimakan gaji buta gitu kan. Pengennya gitu suara kita yang bagus ini bisa didengar sama orang. Itu pengalaman paling buruk. Tapi nggak usah aku bilang tempatnya kan. Nggak usah. Nggak perlu juga, nanti nggak ada hubungannya sama kami. Cuman kan kami pengen tahu aja cerita ataupun sedih-sedihnya Gok Malau gitu. Tapi ada nggak yang tadi kan paling, ini mungkin agak middle lah atau sedang gitu. Middle pernah diminta turun. Oh ya? Turun. Kenapa? Kegantengan atau kemajuan gitu? Kemajuan kau katanya gitu. Kemajuan gantengnya gitu. Rupanya di atas raging itu aku kan. Turun kau katanya gitu. Oh iyalah, pantas lah. Nanti takut kena aliran listrik ya kan? Bahaya memang untuk kesehatan pasti itu. Nah itu boleh nggak sebutkan daerah di mana gitu? Daerah kelahiranku lah. Di mana? Di Samosir. Oh, asli Samosir kan? Iya. Oh, di Samosir pernah kayak gitu? Pernah. Seriusan? Minta turun. Itu yang minta turun penonton atau orang-orang situ lah ya? Bukan IO-nya kan? Enggak. Pasti orang-orang situ. Jadi, tapi baru pertama sih aku bilang nama kotanya sih di sini. Oh iya? Iya. Jadi di Samosir tempat daerah sendiri? Tapi aku belajar bahwasannya kalau di daerah kita sendiri itu memang seringan digituin. Itu ya, jadi kayak ada istilah lagu pernah aku dengar, kambing di kampung sendiri banteng di perantauan. Soalnya Gok Malau lumayan diagung-agungkan kalau di Jakarta sana. Di luar daripada kampung kan. Iya, gitu. Itu setuju nggak dengan prinsip yang kayak gitu? Dan aku mungkin gara-gara aku Kristiani, aku balik lagi ke Tuhan Yesus yang di daerahnya sendiri juga dia dikucilkan, tidak diterima. Gitu. Tuhan Yesus aja kayak gitu, apalagi aku gitu. Siapa aku gitu ya, bener-bener. Gitu. Tapi ada pernah nggak kayak trauma untuk tidak manggung lagi? Sempat. Oh ya, berapa lama? Aku sempat trauma kalau dipanggil ke sana. Oh iya? Itu tahun berapa kejadiannya? 2000 sebelum aku The Voice. Oh. Nah, setelah The Voice, aku baru kayak halo, gitu-gitu orang halo. Oh, udah terkenal dulu gitu ya. Tahu lah kan. Oh iya, ya. Tapi udahlah gitu. Aku juga senangnya mama makin disapa dipajak, disapa sama orang-orang lagi, kembali balik lagi. Kebahagiaanku itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak sia-sia dulu aku pernah dikucilkan, sekarang betul. Ya. Apalagi mamaku kan ini baru The Voice langsung ditempel di situ apa? Mana fotoku gede kali loh. Iya kan, mama kan di ruang tamu.
Enggak pasti di-share di Facebook lah ya. Wajib. Oh, wajib ya. Kan mak Facebook kan kayak gitu ya. Iya, langsung dibuat di ruang tamu itu kan. Wah, luar biasa. Apa sih kau mak, aku bilang. Ih, seneng lah. Nggak apa-apa lah. Kebanggaan orang tua ya kan. Gitu. Anaknya bisa maju, Benar. bisa punya nama, dikenal banyak orang. Betul. Aku aja kalau ada Foto? Aku buat. Ya itulah pengalaman yang middle. ya middle. Kalau yang biasa-biasa gitu, yang sering dihadapin, yang kayak udah biasa aku kayak gitu. Habis manggung dicium. Oh, serius? Yang cium cewek kan? Cewek. Oh, cewek, oke. Dia sampai minta izin. Oh, minta izinnya. Bang, boleh cium gitu? Iya, gitu. Oh, terus diizinin? Enggak lah, Oh, kenapa? di belakang gitu. Oh, enggak. Aku agak polos loh orangnya. Enggak. Aku agak polos. Dia sebenarnya udah rada-rada mabuk. Oh. Dan ini sebenarnya tempatnya tempat apa bar lah gitu. Iya, tahu. Cuma sampai ada temanku banyak di situ kan. Bang, aku gini bisa cium nggak gitu. Oh, boleh aku bilang gitu. Tiba-tiba ya nggak kena sebenarnya, cuman dia kayak merasa udah kena aja gitu kan. Oh, karena dia masih terawang-awang gitu ya. Gitu aja. Oh, gitu doang. Gitu. Terus banggoknya nggak ada respon ya? Udah langsung pergi aku. Oh, udah langsung pergi. Karena kan langsung turun panggung kan. Oh, Langsung agak bahaya juga ya. Sebenarnya. Maksudnya kalau untuk cewek, posisi cewek kayak gitu. Iya. Musisi kalau cewek. Iya, kalau musisi cewek, Iya. betul. Kalau cowok enggak ya? Kan Dinikmati ya? Oh, enggak ya? enak juga ya tadi gitu. Enggak. Bahaya. Tolong ini di-cut. Enggak baik itu 18. Nggak baik Ke itu bawah. ya. Tapi itulah ya, pasti ada gitu ya masa-masa kayak kita harus jaga diri. Walaupun cowok kan tetap ya nanti Iya. kan ada pasangan kita. Contoh nih ada pasangan ngelihat kayak gitu. Ini pasangannya aman nggak nih? Kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu. Selalu jadi bahan perbincangan sih sebenarnya. Oke. Jadinya kayak foto ada yang buat kayak gini, tau lah kan, yang gini-gini, Iya. terus yang buat gini, ya selalu itu jadi apa sih, kenapa sih gitu-gitu. Ini pacarnya dari musisi atau ya orang biasa? Pacar sekarang? Iya. Siapa? Aku nggak tahu siapa pacarku sekarang, nggak ada. Masa sih? Laki-laki mah gitu ya, bilangnya nggak ada, rupanya chat di mana-mana ya kan? Enggak lah. Oh enggak, kita minum kopi dulu lagi ya. Oke. Tadi sempat aku dengar pernah nggak dibayar, itu benar nggak? Pernah nggak dibayar? Atau karena teman gitu? Ya, Bolehlah kalau itu- acara di ulang tahunku nyanyi. Kalau itu udah biasa lah, maksudnya kalau kita terima ya udah nggak usah bersungut-sungut kan gitu kan. Misalnya teman bilang ini cuman ini ya, oke gitu. Tapi kalau misalnya udah ada perjanjian, udah ada kontrak, nggak dibayar, kan itu sakit hati kita. Oh, Ada oke. beberapa hal yang Pernah sakit hati juga ya? pernah lah. Oh, kira- Kalau udah kuikhlas kan udah. Gitu. Oh gitu. Memang kalau udah ikhlas ada aja rezekinya. Iya, nggak benar. sih? Tapi ini ya, Gok kan aku lihat manggung ke sana kemari gitu ya. Ke kafe juga dijabanin, gak harus kayak panggung gede mau Betul. terima. Itu kalau misalnya rate daerah atau ibu kota beda jauh atau gimana nih? Pernah nggak misalnya kayak buat rate di daerah itu, aku di daerah segini, di ibu kota segini, disamain atau gimana sih sistem rate-nya? Aku nggak paham untuk menanyakan. Tergantung lah sebenarnya, tergantung kalau itu tergantung promotornya gitu kan. Oke. Kalau misalnya kita dari ini gitu, ya kita naikkan lah dikit-dikit. Oh gitu. Itu tipsnya. Oke. Nah, misalnya kalau ada kan beda nih, misalnya wedding, Oke. kita tahu bahwasannya duitnya mereka itu dari mereka semua. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kantor itu dari perusahaan, jadi kita mulai kita naikin dikit. Tapi kalau misalnya wedding, kalau misalnya mereka mau segitu, kalau mereka tawar, mungkin masih kita terima gitu. Oke, tapi Gok nggak yang susah-susah kan kalau misalnya tentang rate ya? Enggak lah, Apalagi kan segini lah, Semana. segini. Oh, oke. Semana sih? Ayo dong. Agak. Udah. Oh, berarti kalau Radio Della FM mengundang itu Apanya? berapa kira-kira rate-nya? Oh, jangan di sini ditanya, nanti di belakang aja. Oh, di belakangnya. Oh, gratis gitu ya. Ih, ngakak. Udah. Oke. Itu tentang rate. Ada nggak sih mungkin bedanya Gok diperlakukan kalau misalnya ada event di daerah atau misalnya kayak di tingkat nasional atau tingkat daerah, itu bedanya di mana? Boleh nggak
ceritain gitu. Aku kepo ini. Aku langsung senyum aku kalau udah bahas-bahas kayak gini. Soalnya gini, kalau kita di daerah, kita bukan bilang mereka nggak paham sama apa. Contoh ya, misalnya kontrak, riders, kan itu kan harus kita sediain. Karena ada beberapa, misalnya kita langsung aja, misalnya IO-nya dari Jakarta, mereka langsung minta price list, rider sama kontrak gitu. Jadi mereka memang langsung menyediakan itu gitu. Nah kalau beberapa di daerah kita nggak ada diminta itu, dan kita sebenarnya gini, ya udahlah gitu, namanya di kampung kita. Tapi kalau misalnya kita memikirkan ya udahlah ini kan harusnya pihak yang sana juga harus ngasih ini juga kan, pelayanan juga sama kita. Nyampe kita di sana cukuruku gitu langsung gitu ya? nggak ada di backstage-nya, nggak ada. Oh ya. Aku lah inilah gitu lah. Walaupun sebenarnya kita sekarang maksudku aku nggak termasuk penyanyi yang mungkin rewel, banyak nuntutnya. Ya yang penting ya lepaslah kayak uang minyak atau BBM dan gitu aku maksudnya ngerti sama ya udahlah gitu. Di daerah juga dekat kampungku juga jadinya begitu. Tapi kalau misalnya di Jakarta kita lebih apa namanya, lebih lengkap lah semuanya. Ya karena effort kita pergi ke sana juga udah, karena stay-nya di Medan ya. Stay di Medan, karena di Jakarta juga kalau banyak kerjaan. Oh kayak gitu. Salut sih aku nengok Gok. Jadi kayak misalnya daerah juga dibabat, yang di nasional juga dibabat, nggak pandang-pandang, tetap rendah hati. Ya. Jadi tetap jadi penyanyi Batak ya. Iya. 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 Iya maksudnya suka, makin banyak anak muda yang suka sama lagu Batak. Setuju nggak itu? Karena makin banyak kulihat di sini buat story lah, buat inilah, buat event, apalagi kalau di Jakarta banyak banget. Ini bulan 4 bulan 12 aku ada lagi event gede di. Itu acara Batak juga. Acara Batak juga. Dan acaranya di pusat kota. Wow. Kan makin keren kan Bataknya. Batak kan memang makin keren, apalagi memang yang membawakan ataupun jadi artisnya itu atau musisinya kan memang anak-anak muda milenial, ya kan. Iya, benar. Terus juga punya warna yang baru, berani keluar dari zona nyaman, yang mungkin lagu Batak dulu kayak sedih kali gitu ya, tapi bisa dibuat lebih asik ya. Benar. Ya, salah satu contoh lagu dari Gok Malau memang ya. Satu lagu yang aku paling suka Gok Malau, Amang Naburuju memang. Amang Tahe. Boleh nggak curhat? Nanti jadi next time. Masih ada nggak ini spesial? Ada nggak? Bisa nggak? Ini jadi nggak Gok yang curhat, jadi aku yang curhat. Nggak, itu lagu yang 2019 ini singkat aja. Kemarin kan kita ketemu ya sama keluargaku juga, sempat bilang kayak gitu. Itu nggak bohong-bohong, kita memang suka banget sama lagu Amang Naburuju. Ya, jadi memang itu jadi backsound kita di beberapa story kita gitu kan. Ini siapa sih yang nyanyiin kok gini, kok buat nangis? Makanya kalau ada yang dengar itu, aku langsung salut. Karena jarang didengar kan. Kalau yang itu ada pengalaman sendiri juga ya? Amang Naburuju? Enggak sih, enggak ada pengalaman. Tapi lagu itu tercipta setelah bapak meninggal. Abangku yang ciptain. Bapak meninggal, dia bisa nyampaikan ketulusannya dari bapakku dulu gitu lah. Mungkin dulu kan masih jumpa berantem terus kan, biasalah. Bapak Batak sama anak laki-laki pertama apalagi kan. Ya udah gitu. Tapi itu bener loh, dapat banget feel-nya. Aku suka. Oke. Ini obrolan nanti bisa panjang banget ya. Bisa kayaknya 2 jam ini. Tapi kita dibatasi. Ya udah. Minum dulu Tok. Minum Tok. Ini cheers kita tuh enggak? Cheers untuk single terbarunya Gok Malau. Asik. Salut sih sama lagunya yang baru ini, bener-bener romantis. Tapi boleh nggak dikasih pesannya buat teman Del juga yang mungkin ini lagunya agak kena. Tadi kan cuma setengah dinyanyiin. Gimana aku dengarkan lagu fullnya gitu kan? Boleh dipromosikan di sini? Oke, halo teman-teman Del, jangan lupa dengerin lagu rap kita di platform kesukaan kalian juga. Dan kalau kalian mau lihat video klipnya juga ada di YouTube channelnya Gok Malau. Dan juga bisa di vote di chart hits kita yang tayang setiap Sabtu dan Minggu. Terima kasih Gok. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu.